Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil fattahil alimil mannanil karim. Wassalatu wassalamu ala imamil ghuril muhajjalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rawil mayamin sumusil muhtadin wa immatil muwahhidin wa ala kulli man ihtada bihadihil qawim wastamsaka bisunnatihi dhatil hablil matin min a'immati hadha din ilal awami minal muslimin. Amma ba' ya ikhwatal iman rahimakumullah, para pemirsa PKS TV, para pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kaum muslimin wal muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu dimanapun berada. Alhamdulillah kita bisa hadir dalam majlis ini. Insya Allah kita akan mengkaji tentang adabul muta'allim wal mu'allim, adab murid dan guru. Dikarenakan tema ini cukup luas cakupannya, maka saya akan mempersingkat. Insya Allah persingkatan saya tidak akan persingkatan yang merusak makna dari kitab Ihya Ulumuddin itu sendiri. Yang pertama kita akan membahas tentang adabul muta'allim. Adapun adab seorang murid dan tugas-tugas utamanya, maka Imam Al-Ghazali menyebutkan satu di antaranya taqdimu taharatin nafsi an rada'il akhlaq wa madmubil awsaf idil ilmu ibadatul qalbi wa salatu sirri wa qurbatul batin ilallahi ta'ala. Yang pertama, adab seorang murid ini juga kalau kita pelajari dalam kitabnya Ar-Risalah Al-Qushairiyah, Imam Al-Qushairi juga sama maknanya, karena materi ini lebih dekat kepada materi tentang tasawuf. Maka ada kesamaan antara Imam Al-Ghazali dengan Imam Al-Qushairi. Yang pertama, adab murid agar mendahulukan penyucian jiwa dari semua kotoran akhlak dan sifat-sifat tercela. Karena ilmu adalah ibadah kalbu dan sholatnya sir. Ilmu itu adalah silatus sir, hubungan ruhani kepada Allah dan batin kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini adab yang pertama. Jadi kalau kita ingin menjadi seorang murid yang mempelajari ilmu-ilmu syariat, ilmu-ilmu Allah subhanahu wa ta'ala, ilmu-ilmu agama, maka yang pertama kali sebelum apapun seorang murid itu harus mengikhlaskan niatnya menuntut ilmu karena Allah ta'ala. Dan juga dia harus membersihkan jiwanya dari segala kotoran-kotoran akhlak dan sifat-sifat yang tercela. Nah, mengapa ihwafillah rahimakumullah, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, di sini Imam Al-Ghazali berargumen, sebab innamal musyrikuna najasun. Sebab orang-orang musyrik itu adalah najis. Al-Quran mengatakan innamal musyrikuna najasun. Sesungguhnya orang-orang musyrik ini adalah najis. Nah, najis di sini adalah najis secara maknawi. Orang musyrik sehebat apapun yang mempelajari agama Islam, dikarenakan hatinya kotoran, tidak terhindar dari segala kotoran-kotoran. Dari apa kotoran yang dimaksud? Kata Imam Al-Ghazali adalah yaitu dari kotoran al-ghadab, marah, syahwat. Kemudian ada hiqd, dengki, hasud, ada takabur, ada ujub, dan seluruhnya ini harus bersih dari hati kita. Nah, orang-orang musyrik, ya, sekalipun betapapun mereka mempelajari ilmu keislaman, tapi ketika hati mereka tidak terhindar dari sifat-sifat tercela, maka ilmu yang mereka pelajari itu hanya merupakan hadithul ilmi, wacana ilmu. Mereka nggak akan pernah mencapai kepada nurun, basirah, cahaya Allah subhanahu wa ta'ala. Yang mereka pelajari adalah sebatas wacana-wacana ilmu. Nah, demikian pula sama kita seorang murid, ketika kita tidak membersihkan hati kita dalam menuntut ilmu, dalam belajar, dalam meniti jalan bersama guru yang kita miliki, maka sama saja kita ini seperti orang musyrik secara maknanya. Yaitu hati kita akan selalu mendapatkan halangan,
dari cahaya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Imam Al-Ghazali berargumen dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tadkhulul malaikatu baitan fihi kalbun. Kata Imam Al-Ghazali tadi dengan ayat Al-Qur'an, innamal musyrikuna najasun, orang musyrik itu adalah najis. Yang kedua, para malaikat tidak akan pernah masuk ke dalam rumah di mana rumah itu ada anjing. Nah, ini hadis Nabi yang sangat populer dan hadisnya kuat. Ini bukan hadis dhaif. Sekalipun ada hadis dhaif, saya pilih hadis-hadisnya yang baik. Nah, ihwafillah bapak-bapak ibu-ibu rahimakumullah. Jadi malaikat itu tidak akan pernah masuk ke dalam rumah di situ ada anjingnya. Ya, kalau kita orang muslim miara anjing, maka malaikat tidak akan pernah masuk ke rumah seorang beriman muslim yang memelihara anjing, kecuali anjingnya untuk anjing itu ya yang diperbolehkan, anjing untuk penjaga apa itu tanaman, penjaga ternak, itu ada perkecualian ya. Nah, di sini kata Imam Al-Ghazali, anjing itu punya sifat apa? Punya sifat kotor, ya, punya sifat kotor, ya, karenanya anjing itu punya sifat kotor, najis, maka malaikat pun tidak akan dekat kepada rumah di situ rumah seorang muslim memelihara anjing. Nah, ihwafillah rahimakumullah, bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, kata Imam Al-Ghazali, walastu aqul al-murad bil lafzil baiti huwal qalbu wa bil kalbi huwal ghadab wa sifatil madmumah walakinni aqul huwa tanbihun alaih. Kata Imam Al-Ghazali, saya tidak mengatakan bahwa ya, yang dimaksud dengan lafaz bait rumah, seorang malaikat tidak akan masuk ke dalam rumah. Saya tidak maksud rumah di sini adalah kalbu. Jadi kalbu yang kotor maka tidak akan mendapatkan siraman ilmu. Kalbu yang di situ ada hasud, ada dengki, ada perasaan munafasah, ada saling jegal, sesama murid saling jegal, sesama teman pencari ilmu saling hasud, saling dengki. Jangan harap murid itu ilmunya akan bermanfaat. Nah, ihwafillah, saya sering merenung ketika membaca penjelasan Imam Al-Ghazali bagaimana filosofi yang ditanamkan di negeri Cina. Ustaz Hakim, antum mungkin pernah nonton film-film Jet Li, film kungfu, hero di negeri Cina. Ya. Ya, saya termasuk hobi nonton film-film Jet Li, ya, film-film Jackie Chan. Coba lihat filosofinya. Jackie Chan itu ketika dilatih oleh gurunya tak pernah dia sombong. Seorang murid tak pernah sombong kepada gurunya. Betul. Dan seorang murid tak pernah dia punya jiwa hasud, dengki kepada sesama muridnya. Nah, biasanya mana murid yang dengki, biasanya dia nanti jadi penjahat itu. Ya, jadi penjahat biasanya. Coba kan? Filosofi Cina itu seperti itu. Jadi seorang murid ketika dilatih oleh seorang guru, betapapun beratnya maka dia sabar. Lihat, murid disuruh bawa air gentong, 1 gentong. Jackie Chan itu disuruh bawa air 1 gentong itu. Dari naik gunung turun ke bawah. Perintah guru ya, Ustaz? Ya, perintah guru. Ya, perintah guru, penyucian jiwa, hormat sama guru. Nanti ada juga hormat sama guru, saya jelaskan adab yang berikutnya. Maka nilai-nilai filosofi ini sebetulnya ya nilai-nilai universal. Bahwa seorang murid itu ketika dia menjadi murid kepada guru, maka dia harus cool, harus tawadu, harus betul-betul lillahi ta'ala, bukan karena ingin ada perasaan takabur, ada hasud, ada dengki. Biasanya mana murid yang dengki dia jadi penjahat gitu. Selalu film-film Cina itu begitu. Dan mana murid yang taat sama guru, sekalipun muridnya itu kagak pinter, itu biasanya dia jadi jagoan itu. Ujung-ujung jadi jagoan itu. Lihat ya, yang Ustaz Hakim kan? Lihat film Cina itu. Dia muridnya nggak pinter banget, muridnya biasa-biasa saja, tapi karena dia bersih hatinya, tawadu orangnya, hormat sama guru luar biasa, takzim sama guru luar biasa, padahal dia bukan orang pinter-pinter. Nah, nanti di akhir film biasanya dia jadi jagoan. Nah, yang tadi yang pinter, yang songong itu jadi penjahat biasanya.
Nah ini ada kesamaan dengan apa yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali. Oke. Nah bapak-bapak ibu-ibu rahimakumullah, jadi yang dimaksud bukan berarti tidak akan masuk malaikat ke dalam rumah yang di situ ada anjingnya. Saya tidak mengatakan, kata Imam Al-Ghazali, bahwa yang dimaksud dengan rumah ini adalah kalbu manusia. Dan yang dimaksud dengan anjing adalah karena anjing ini punya sifat amarah. Maka murid yang punya sifat amarah nggak akan bermanfaat ilmunya. Saya tidak mengatakan demikian, kata Imam Al-Ghazali. Tapi kata saya, maksud saya adalah at-tambih. Walakinni aqul huwa tambihun alaih. Akan tetapi saya mengatakan itu adalah peringatan. Peringatan supaya kita selalu mengambil iktibar, ya, bahwa kalbu yang kotor ini, rumah yang kotor itu, yang ada anjingnya tak akan masuk malaikat, karenanya hati yang kotor, yang ada rasa dengki, benci, amarah, takabur, sombong, ya ingin menang sendiri, maka jangan harap, kata Imam Al-Ghazali, akan mendapatkan cahaya ilmu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, wa fillah rahimakumullah, oke. Nah, lalu dia mengatakan, fa'in kulta. Jika engkau mengatakan, kam min talibin radi'il akhlaq, hasulal ulum, fahayhata, ma ab'adahu anil ilmil haqiqin nafi fil akhirah, al-jalib lisa'adah. Kata Imam Al-Ghazali, dia memberikan tamsil. Kalau Anda mengatakan, ada seorang murid yang akhlaknya buruk, tapi toh dia meraih ilmu yang hebat, kata Imam Al-Ghazali, hayhata, hayhata. Jauh sekali, orang ini adalah orang yang Allah jauhkan dari ilmu hakiki, ilmu yang bermanfaat di akhirat, yang akan meraih kebahagiaan akhirat. Boleh jadi di dunia dia jago ilmunya, sekalipun dia sombong, takabur, dia dengki, tapi dia dapat ilmu. Oke, ilmu dia dapat, tapi ilmu yang bermanfaat di akhirat, orang ini nggak akan pernah dapat. Justru akan tercegah dari ilmu tersebut. Nah, disinilah bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, pentingnya kita memelihara dan membersihkan hati kita dari segala akhlak-akhlak tercela ketika kita menjadi seorang murid. Nah, di sini innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya orang yang paling takut kepada Allah adalah para ulama. Para ulama. Nah, Ibnu Mas'ud mengatakan, laisal ilmu bi kathratir riwayah, innama al-ilmu nurun yuqdhafu fil qalbi. Kata Imam Ibnu Mas'ud, sahabat Nabi yang sangat dekat, yang sangat mulia, dia mengatakan, bukanlah ilmu itu dengan banyak cuap-cuap, dengan banyak riwayat. Innamal ilmu nurun yuqdhafu fil qalbi. Akan tetapi ilmu adalah cahaya yang Allah benamkan dalam kalbu seseorang, yaitu seorang yang bersih hatinya, yang terhindar dari segala sifat riya, sifat ujub, sifat dengki, sifat marah, dan sifat-sifat buruk lainnya. Wafillah bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama. Yang kedua, adab murid yang kedua, tugas murid yang kedua, kewajiban seorang murid yang kedua apa? Yang kedua adalah dia selalu fokus pikiran kepada ilmu dari menyibukkan diri kepada dunia. Dan hendaknya dia melakukan perantauan ilmu. Dia menjauh dari keluarganya dan menjauh dari tanah airnya. Inilah adab yang kedua. Kita hafal dengan nasihatnya Imam Asy-Syafi'i, ma fil maqami lidhi aqlin wa di adabin min rahatin fada'il awtana waqtaribi safir tajid aywadan amman tufariquhu wansab fa inna ladhi tal'aishi fin nasabi inni ra'aituhu fal ma'i yufsiduhu in salata bawa'il lam yajri lam yatibi.
Ini nasihat Imam Asy-Syafi'i bagi orang yang menuntut ilmu seorang murid. Ma fil maqami lidhi aqlin wa dhi adabin min rahatin. Tidak ada tempat bagi orang yang pencinta ilmu untuk rehat-rehat. Enggak ada ceritanya penuntut ilmu tuh senang rehat. Fada'il autana waqtaribi, karena itu seorang murid yang ingin mendapatkan ilmu yang banyak, ilmu yang bermanfaat, da'il autan, tinggalkan tanah air, waqtaribi, dan jadilah engkau orang asing. Saya punya guru Dr. Nafi'. Beliau alumni dari Madinah University. Beliau ngajar hadis ketika saya menjadi mahasiswa di Pakistan. Dr. Nafi' namanya. Beliau mengatakan bahwa saya ini satu kampung dengan Imam Abu Daud, penulis kitab Sunan Abi Daud. Imam Abi Daud itu kampungnya sama dengan kampung saya, namanya kampung Herat di Afghanistan. Makanya As-Sadistani. Imam Abi Daud adalah As-Sadistani. Nah, bedanya Imam Abi Daud adalah orang Afghanistan, tapi dia merantau. Dia merantau melanglang dunia. Dia ke negeri-negeri Arab, ke Hijaz, ke Madinah, ke Syria, ke Syam, ke Yaman, ke Mesir, ke Baghdad. Jadilah dia ulama besar. Jadi seorang murid kalau pengen jadi ulama besar, maka dia harus senang merantau, menuntut ilmu dari seluruh para masyayikh, para guru. Nah, inilah nasihat yang disampaikan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang kedua itu, jadi adab seorang murid, maka ketika dia menjadi murid, dia harus fokus pikirannya, tidak boleh dia tercerai-berai. Belajar juga, tapi sambil dagang juga. Nah, biasanya yang kalau belajar, tapi sambil dagang, ya dapat belajar, ya tapi ilmunya ya segitu. Karena tidak bisa fokus. Ma ja'alallahu lirajulin min qalbaini fi jawfi. Kata Imam Al-Ghazali, bagaimana Allah berfirman, tidaklah mungkin Allah menjadikan bagi seorang laki-laki punya dua kalbu dalam satu waktu, punya dua pikiran dalam satu waktu. Maka dia harus fokus dulu menuntut ilmu. Nah, baru setelah dia sudah fokus menuntut ilmu, barulah dia mengerjakan aktivitas lainnya. Guru saya, Kiai Haji Syukron Ma'mun, selalu memberikan nasihat kepada murid-muridnya, nak, anak-anakku penuhi lumbungmu. Lumbungmu penuhi. Saya selalu dinasihati oleh Kiai Syukron, kami demikian dinasihati. Penuhi lumbungmu, nak. Sebelum kamu pergi ke kampung halamanmu untuk menjadi seorang da'i, untuk menjadi seorang ustadz, muallim, lumbungmu harus penuh. Nah, gitu ya. Fokus. Itu fokus ya. Nah, itu yang kedua. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, wa fillah rahimakumullah. Ada ungkapan Imam, ini katanya saya belum cek ya. Imam Ali bin Abi Thalib, tapi di sini disebut oleh Imam Al-Ghazali, bukan dari Ali bin Abi Thalib. Apa kata Imam Al-Ghazali? Al-ilmu la yu'tika ba'dah hatta tu'tika kullak. Fa idza a'taitahu kullaka fa anta min i'ta'ihi iyyaka ba'dahu ala fatarin. Atau kalau kata Imam Ali bin Abi Thalib, a'til ilma kullaka yu'tika ba'dah wa tu'tihi ba'daka la yu'tika syai'an. Datangilah ilmu dengan segenap jiwa ragamu. Maka ilmu itu kita padahal sudah sejiwa raga kita mendatangi ilmu, sudah pala jadi kaki, kaki jadi pala, maka ilmu itu akan datang sebagiannya. Terhakim, padahal kita udah pala jadi kaki, kaki jadi pala. Ya. Itu pun ilmu baru datang sebagiannya. Wa tu'tihi ba'daka la yu'tika syai'a. Dan ketika engkau mendatangi ilmu sebelah jiwa ragamu, setengah jiwa ragamu, la yu'tika syai'a. Ilmu itu tidak akan memberikan apa-apa padamu. Nah, ini apa namanya? Ini nasihat yang sangat-sangat berharga. Kata Imam Al-Ghazali, siapa orang yang mendatangi ilmu
dengan setengah jiwa raganya, maka ilmu itu akan memberikan manfaatnya kepadanya dalam waktu-waktu yang sangat khatar, yang sangat berbahaya. Jadi belum tentu orang ini dijamin diberikan ilmu. Kenapa? Sebab dia mendatangi ilmu setengah-setengah. Tidak segenap jiwa. Tidak segenap raga dan segenap jiwa. Jadi yang kedua, adab seorang murid adalah fokus pikiran kepada ilmu dan mengenyampingkan dulu terhadap keinginan harta dunia. Alhamdulillah, saya dahulu ketika masih di pesantren, Ustaz Hakim, bagaimana dosen saya, guru saya, Dr. Salim itu dosen saya di perguruan tinggi Institut Islam Darul Rahman, Dr. Profesor Huzaimah Tahido, Dr. Asid, ya, itu dosen-dosen saya. Sebelum saya ke Pakistan itu saya 3 tahun kuliah di perguruan tinggi Darul Rahman. Nah, kita bagaimana sebagai seorang murid, nah kata dosen-dosen saya, kamu jadilah orang hobi membeli buku. Jadi kalau dapat duit dari mana kita orang tua, kita tabung lalu kita beli kitab Ihya Ulumuddin, kita beli kitab tafsir Ibnu Katsir. Nah, kita beli buku-buku, padahal kita pengen beli baju yang bagus-bagus, pengen beli ini, pengen beli itu, tapi niat itu kita kesampingkan. Nah, ini menunjukkan kita fokus mendahulukan ilmu daripada mendahulukan kenikmatan-kenikmatan dunia lainnya. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, al-wadhifatus salihah. Yang ketiga, seorang murid tidak boleh takabur atas ilmunya dan merasa menjadi pemimpin atas gurunya. Nah, ini ya. Alla yatakabbar 'alal ilmi wa la yata'ammar 'ala mu'allimin bal yulqi ilaihi zimama amrih bil kulliyati fi kulli tafsilin wa yud'in li nasihatihi id'an al marid al jahil al tabib al mushfiq lil hadiq al hadiq. Nah, kata Imam Al-Ghazali, tugas yang ketiga, kewajiban murid yang ketiga, adab murid yang ketiga, dia tidak boleh sombong atas ilmunya dan tidak boleh menjadi seolah-olah yata'ammar, berkuasa menjadi pemimpin atas gurunya. Akan tetapi dia selalu memberikan, ya, memberikan memberikan kepada gurunya zimama amrih, kayak kuda yang dicocok berjalan oleh gurunya, terus ikuti, tunduk secara pasrah kepada gurunya dengan nasihat-nasihatnya, seperti tunduknya seorang pasien yang sedang sakit kepada seorang dokter yang sangat profesional. Nah, itu ya. Ya. Jadi kita ini ditamsilkan, seorang murid ini ditamsilkan, dianalogikan bagaikan seorang pasien. Seorang pasien ketika diobati oleh seorang dokter yang profesional, ketika kita disuruh minum obat 3 kali, ya 3 kali. Kita nggak usah mendebat, kenapa 3 kali, kenapa nggak 7 kali. Nggak usah mendebat. Ya, kata dokter 3 kali, ya 3 kali. Kata dokter jangan diminum, ya jangan diminum. Nah, kata dokter banyak istirahat, ya banyak istirahat. Begitu. Nah, itu. Nah, dan juga seorang murid itu harus tawadhu, rendah hati kepada gurunya. Dan dia niatnya mencari pahala, dan dia berkhidmat kepada gurunya. Imam Sya'bi mengatakan, qala Sya'bi mengatakan, kata Imam Sya'bi, suatu kali Zaid bin Thabit sedang sholat di hadapan jenazah. Jadi Zaid bin Thabit mensolati seorang jenazah. Ustaz, afwan, Ustaz Hakim, terlihat. Ah, ya, sip. Sudah. Apa? Ya. Oke. Tadi videonya tidak terlihat. Lanjut, Ustaz. Iya. Lanjut. Oke. Lanjut ya. Sya'bi mengatakan suatu kali Zaid bin Thabit sedang sholat di hadapan jenazah. Kita tahu semua Zaid bin Thabit adalah salah seorang sahabat Nabi yang paling pertama hafal Quran
dan langsung hafalannya di bawah bimbingan baginda Rasulullah itu Zaid bin Thabit, termasuk Ubay bin Ka'ab, ya. Ubay bin Ka'ab, Zaid bin Thabit, ya. Itu termasuk sahabat Nabi yang langsung hafal Quran dan hafalannya di bawah bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Zaid bin Thabit mensolati seorang jenazah, lalu tiba-tiba ontaknya, ya, kudanya mendekati Imam Zaid bin Thabit untuk dia taiki, untuk dia kendarai. Lalu datanglah Ibnu Abbas. Ternyata Imam Ibnu Abbas mengambil tali kudanya. Nah, kata Zaid, "Khalli anhu yabna ammi Rasulillah." Wahai anak dari pamannya baginda Rasulullah, biarkan. Jangan, nggak usah kamu bawa tali kudanya kepada saya. Lepaskan saja. Nah, apa kata Ibnu Abbas? Hakadha amarna an naf'ala bil ulama wal kubara. Demikianlah kami diperintahkan oleh Rasulullah untuk senantiasa menolong, membantu, berkhidmat kepada para ulama dan kepada orang-orang besar. Faqabbala Zaidun bin Thabit yadahu. Lalu setelah itu Zaid bin Thabit justru mencium tangannya Imam Ibnu Abbas dan mengatakan, hakadha amarna an naf'ala bi ahli baitin nabiyina sallallahu alaihi wasallam. Demikianlah kami telah diperintahkan atau Rasulullah telah memerintahkan kami untuk berbuat kepada para ahli baitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaitu bagaimana Zaid bin Thabit, ulama besar, dia hafal Al-Quran paling pertama sebelum Imam Ibnu Abbas, dia sudah besar terlebih dahulu. Maka ketika kudanya itu mendekatinya, kudanya dibawa menuju Zaid bin Thabit dan talinya dipegangin. Kata Zaid, nggak usah dipegangin, biarkan aja, lepaskan saja. Enggak, saya diperintahkan untuk berkhidmat kepada para ulama. Gitu ya. Lalu Zaid bin Thabit balik mencium tangannya Imam Ibnu Abbas. Jadi Imam Ibnu Abbas tangannya dicium, nah ini juga boleh sebetulnya. Ya, ini juga dalil bagi orang yang mengatakan tidak boleh mencium tangan. Yang tidak boleh itu memang ada hadis Rasulullah. Ketika kita berdiri, lalu kita merunduk-runduk, itu tidak boleh. Tapi ketika kita mencium sejajar, tangannya sejajar kita cium, kita nunduk sejajar, duduk sejajar, itu tidak apa-apa. Itu tidak apa-apa. Tapi yang tidak boleh itu adalah dia tinggi, lalu kita runduk-runduk, kita cium, itu enggak. Nah, itu kalau dengan ibu bagaimana, sungkem bagaimana, itu lain ya. Itu lain. Ya, sungkem. Ya. Nah, inilah, bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, para pemirsa PKS TV tentang adab seorang murid kepada guru. Nah, tadi sudah saya sampaikan dalam mukadimah bagaimana tadi ya Ustaz Hakim, Jackie Chan enggak pinter-pinter banget. Pinter-pinter banget, tapi dia tunduk sama guru, dia taat sama guru. Pas besar dia jadi jagoan. Muridnya, temennya yang songong, padahal pinter dia, tapi karena songong, justru jadi penjahat. Jadi penjahat. Berantem sama Jackie Chan akhirnya itu. IP Man juga ya, film gituan ya. Ya, IP Man kan gitu juga kan, IP Man kan. Iya, iya. Ada hikmahnya ya Ustadz. Hikmahnya begitu. Itu kita ambil nilai filosofinya. Ambil nilai positifnya. Nilai positifnya, nilai-nilai filosofinya. Baik. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, nah itu ya. Kemudian juga kata Imam Al-Ghazali, la yanbaghi li talibil ilmi an yatakabbara 'ala al-muallim wa man takabbarahu 'ala al-muallim ay yastankif. Wa min takabburihi 'ala al-muallim ay yastankifa 'an al-istifadati illa min al-marmuqin al-masyhurin wa huwa 'ainul hamaqah. Karenanya tidak boleh seorang murid takabbur atas gurunya. Dan di antara takabur murid kepada gurunya adalah dia tidak mencari ilmu kecuali dari guru-guru yang hebat. Ini takabur ini, tidak boleh. Ya, tidak boleh. Jadi kita tidak boleh milih-milih guru-guru.
Ini saya hanya belajar kepada guru yang kelasnya kelas hebat. Kelas hebat. Guru-guru kampung, sorry ya. Sorry guru-guru kampung ya. Apalagi guru-guru SD, sorry ya. Saya akan belajar kepada kalian, tidak boleh. Tidak boleh ya. Nah, jangan sampai kita merendahkan guru SD, guru SMP, betapapun mereka guru SD, kita juga asalnya adalah murid mereka. Nah, kata Imam Al-Ghazali, ini adalah inti kebodohan. Kalau ada orang yang mengatakan, saya tidak akan menuntut ilmu kecuali dari ulama-ulama tersohor, ulama-ulama populer, ini adalah inti kebodohan. Sebab ilmu adalah penyebab keselamatan dan kebahagiaan. Dan barang siapa yang mencari jalan keluar dari terkaman binatang yang ingin menerkamnya, maka dia nggak akan beda-bedakan antara orang yang menunjukkan untuk kabur dari binatang, apakah yang menunjukkan agar dia kabur dari binatang itu orang populer atau orang biasa. Kalau kata orang biasa, nih kabur lewat sini, kan kamu pengen diterkam binatang buas, ini lewat sini kaburnya. Nah, kita jangan berpikir, enggak, kamu ini cuman ini, guru, cuman ini, kelas ini, kok kamu nunjuk-nunjukin saya jalan keluar? Ya. Jadi kalau kita pengen diterkam binatang buas, ketika ada guru, sekalipun guru SD yang bilang, tuh lewat situ, kamu akan selamat, maka kita ikut. Jangan pilih-pilih, ini guru SD, ini guru SMP, ini guru ini. Nah, jangan pilih-pilih. Begitu ya. Itu Imam Al-Ghazali memberikan isyarat, memberikan analogi seperti itu. Karenanya dia mengatakan al-ilmu harbun lil fatal muta'ali kasaili harbun lil makan ali. Ilmu akan menjadi penyerang, akan perang kepada pemuda yang takabur, yang sombong, sebagaimana air bah itu akan perang kepada tempat yang tinggi. Tempat yang tinggi itu akan dibobol oleh air bah. Sebagaimana pemuda yang takabur akan dibobol dengan ilmu. Nah, ilmu akan berperang kepada. Nah, karenanya falayun ilmu illa bitawadu wa ilqa'is sam'i. Ilmu tidak akan pernah bisa diraih kecuali dengan tawadu dan kita memberikan tunduk segala pendengaran kita kepada guru kita. Inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun aw alqal sam'a wa huwa syahid. Dua, kata Imam Al-Ghazali, kalau kita pengen mendapatkan ilmu dari Al-Quran ini, itulah dalam hal itu ada peringatan bagi orang yang punya kalbu. Satu, kalbunya adalah ya kalbu yang tawadu, yang rendah hati. Au al-qasam'a, yang kedua, ketika dia pengen menuntut ilmu, maka dia harus tawadu. Yang kedua, al-qasam'a, kuping kita harus kita buka. Dengarkan nasihat ulama, dengarkan nasihat guru. Buka lebar-lebar mata kita, telinga kita. Nah, barulah di situ kita akan mendapatkan ilmu. Nah, Bapak-bapak, Ibu-ibu rahimakumullah, para pemirsa PKS TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Falyakun al-muta'allim li mu'allimihi ka ardin damisatin nalat mataran ghaziran fatasharrabat jami'a azaiha wa ad'anat bil kulliyati liqabulihi. Karenanya seorang murid terhadap guru itu harus seperti tanah yang kering, yang tandus. Ketika mendapatkan air hujan, maka tanah itu akan rakus, menyerap air. Nah, murid juga begitu, harus rakus ketika dia dinasehati oleh gurunya. Gitu ya. Nah, baik. Itu yang ketiga, saya persingkat saja. Sekarang kita bicara adab guru ya. Gimana, masih bisa sedikit 20 menit ya? Silakan, masih. Ya. Silakan. Tadi 3 sudah selesai adab murid, sekarang kita bicara adab guru. Nah, bagaimana adab guru? Yang pertama, adab seorang guru
selalu menyayangi muridnya dan mempergauli mereka seperti anak sendiri. Nah, ini adab seorang guru kepada murid, yaitu mereka agar selalu menyayangi muridnya dan mempergauli muridnya bagaikan mereka mempergauli anaknya sendiri. Ini berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama ana lakum mislul walid liwaladihi. Hanyalah aku ini untuk kalian bagaikan ayah kepada anaknya. Yaitu kata Imam Al-Ghazali, seorang guru adalah seseorang yang sedang menyelamatkan anak-anak muridnya dari api akhirat. Dan itu lebih penting daripada tugas orang tua yang menyelamatkan anak-anaknya dari api dunia. Karenanya hak seorang guru itu lebih agung daripada hak kedua orang tua. Sedangkan orang tua adalah sebab keberadaan dia di dunia dan dalam kehidupan yang fana ini, sedangkan keberadaan guru adalah penyebab bagi murid dalam kehidupan yang kekal abadi di akhirat. Nah, itu dia. Itu adab guru kepada murid. Lalu apalagi kata beliau? Wa kama anna haqqa abna'ir rajulil wahid an yatahabbu wa ta'awanu 'alal maqasidi kulliha. Juga kata Imam Al-Ghazali, dan sesama anak ideologis dari satu bapak harus saling mencintai antara sesama mereka sebagaimana anak-anak dari satu ayah, dan di antara mereka tidak boleh ada saling berselisih dan saling bertentangan, karena untuk mengejar kebahagiaan dunia dan jabatan dunia atau kedudukan dunia dengan meninggalkan ilmu, lalu dia meninggalkan kewajiban yaitu ukhuwah. Nah, ini juga sama kata beliau Imam Al-Ghazali, ketika seorang guru, maka guru itu mempergauli anaknya, murid-muridnya seperti mempergauli anaknya, dan dia harus menyayangi mereka seperti menyayangi anaknya. Anak juga gitu. Anak-anak ideologis dari satu guru itu tidak boleh saling berantem. Nggak boleh saling berantem. Kayak rumah tangga. Kan abang, adek, empok dari ayah yang satu kan nggak boleh saling berantem. Abang yang menghormati abangnya lagi, abang menghormati empoknya lagi, empok menghormati, menyayangi adiknya. Nah, begitulah sesama murid dari seorang satu guru. Nah, tadi saya katakan ya, Ustaz Hakim, lihat filosofi film-film Cina. Betul. Mana di situ satu murid yang pinter, lalu dia punya ambisi pribadi, ya kan? Iya. Dia satu murid pinter, lalu dia punya ambisi pribadi. Ambisi pribadinya ini ternyata bertentangan dengan apa? Dengan ajaran guru-gurunya dan ajaran murid-muridnya. Biasanya dia akan jadi penjahat. Nah, ini saya katakan lagi, ini ada jadi penjahat ya ini. Nah, di film-film Cina itu begitu, dia jadi penjahat. Maka sesama murid, kita tidak boleh saling jegal. Dari satu guru, kita ini satu murid, ada ribuan murid. Dari seorang satu syekh, seorang guru, maka tidak boleh kita saling jegal. Kenapa? Karena ingin saling mengejar dunia, mengejar kedudukan dunia, lalu ukhuwah kita korbankan. Tidak boleh. Ya. Itu adab guru kepada murid. Nah, ihwafillah rahimakumullah. Kenapa? Sebab kata Imam Al-Ghazali, baik guru maupun anak-anaknya, murid-muridnya, itu mereka adalah orang yang sedang melakukan safar, bepergian menuju Allah, dan mereka sedang menempuh jalan di dunia. Ya. Karenanya sesama orang yang sedang berjalan menuju akhirat saling membantu sesama lain, ya, saling menopang sesama lain, saling mencintai sesama lain,
Tidak boleh ada satu yang merasa paling hebat, lalu satu yang rendah direndahkan, satu yang merasa paling hebat, sehingga timbul perpecahan dan timbul ukhuwah, padahal kita dari satu ayah ideologis yang sama. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, apa tugas seorang guru, muallim? Ayyaqtadiya bi sahibi syara' salawatullahi alaihi wasallam, fala yatlub ala ifadatil ilmi ajran wala yaqsud bihi jazaa'a wala syukura wala syukran. Yang kedua, tugas seorang guru yang kedua adalah dia harus mengikuti, mencontoh suri tauladan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana dia tidak boleh mencari balasan dari memberikan ilmu kepada muridnya, dan dia tidak boleh pengen mendapatkan pamrih dan ungkapan terima kasih, akan tetapi itu semua dilakukan semata-mata ingin mencari ridho Allah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekalipun penghormatan dari murid-muridnya juga menjadi sebuah keniscayaan dan keharusan. Nah, ya, saya terinspirasi dengan bagaimana Sayyid Qutb dalam tafsir fi Zilalil Quran, orang yang ikhlas, ya, orang yang ikhlas kepada Allah, maka tanpa dia minta kepada manusia, maka manusia akan menghormatinya dan manusia akan memuliakannya. Itu kalau orang yang ikhlas. Jadi orang yang ikhlas kepada Allah langsung, ya, dikarenakan keikhlasannya kepada Allah, maka secara otomatis manusia-manusia akan menghargai orang-orang yang ikhlas. Nah, ihwafillah rahimakumullah, ada ungkapan mengapa Imam seorang ulama tabi'in, Hasanul Basri, sangat dicintai oleh rakyatnya, oleh warganya, oleh masyarakatnya. Lalu ketika ditanya, mengapa kalian sangat mencintai Imam Hasanul Basri, seorang ulama besar dari kalangan tabi'in di Baghdad? Lalu jamaahnya mengatakan, dikarenakan dia zuhud terhadap Allah dan zuhud terhadap manusia, maka kami pun memuliakannya dan menghormatinya. Apa itu? Zuhud kepada Allah, dia mengajar semata karena Allah dan tidak pernah minta kepada manusia, dia hanya minta balasan kepada Allah. Itu namanya zuhud kepada Allah, minta balasan kepada Allah. Zuhud kepada manusia, tidak minta balasan dari dunia. Maka kami akhirnya, seluruh rakyat Baghdad, masyarakat Baghdad, murid-muridnya sangat mengagumi dan sangat memuliakan Hasanul Basri, dikarenakan dia zuhud kepada Allah dan zuhud kepada manusia, maka kami pun menghormatinya. Nah, karena keterbatasan waktu, langsung yang kedua itu, yang ketiga, terakhir, ya, karena keterbatasan waktu ini sampai jam 9:30 ya. Ya. Tugas yang ketiga, kata Imam Al-Ghazali, seorang guru tidak boleh meninggalkan memberikan nasihat atau mengajar kepada muridnya, karena untuk mengejar kedudukan sebelum waktunya. Alla yada' min nushil muta'allim syai'an wa dhalika bi ayyam na'ahu min at-tasaddi li rutbatin qabla istihqaqiha wa tashaghul bi'ilmin khafiyyin qabla al-faraq min al-jali. Itu yang ketiga. Seorang guru tidak boleh meninggalkan memberikan nasihat kepada murid-muridnya, yaitu dikarenakan dia tercegah dari memberikan nasihat karena ada rutbah, ada kedudukan, ada tugas. Qabla istihqaqiha, sebelum datang waktunya. Jadi kalau kita sedang mengajar, sedang satu mata kuliah kita mengajarkan, ya, maka sebelum selesai satu semester, maka jangan berhenti di tengah jalan. Selesaikan dulu satu semester mengajar kepada mahasiswanya. Selesaikan dulu sampai tuntas. Nah, kalau ada penugasan lain, silahkan. Nah, silahkan dia menjalankan tugas yang baru itu. Itu yang pertama. Yang kedua, apalagi
hendaknya dia tidak boleh menyibukkan mempelajari ilmu-ilmu yang kecil sebelum selesai mempelajari ilmu-ilmu yang besar. Nah, gitu ya. Nah, kemudian Imam Al-Ghazali memberikan peringatan bahwa tujuan dari mencari ilmu adalah pendekatan diri kepada Allah, bukan untuk ar-riasah, kedudukan jabatan, wal mubahah, dan bukan untuk tampang-tampangan, ya, wal munafasa, dan bukan untuk lomba-lombaan, kompetisi, bukan. Ya. Maka ungkapan yang sangat masyhur, ta'allamna al-ilma li ghairillah fa abal ilmu an yakuna illa lillah. Kami belajar ilmu, ternyata tujuannya untuk selain Allah, ternyata ilmu itu enggan, tidak mau, kecuali ilmu itu pengennya kalau kita pelajari karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah yang harus disibukkan, apa diantaranya ilmu tafsir, ilmu hadis, ya, itu yang harus didahului. Ilmu tentang akhlak, tentang penyucian jiwa, inilah yang harus dipelajari terlebih dahulu sebelum kita mempelajari hal-hal yang sangat-sangat kecil. Maka yang pokok-pokok, ya, dahulu kita pelajari. Jangan kita mempelajari hal yang rinci-rinci sebelum yang pokok-pokok. Saya kira demikian, Ustaz, karena keterbatasan waktu, ya, saya tidak bisa melakukan improvisasi. Demikian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ustaz. Suara saya terdengar, Ustaz? Terdengar, iya, ya. Baik. Jazakallah, Ustaz, atas pemaparannya. Ustaz, ada pertanyaan, saya langsung sampaikan saja pertanyaannya. Yang pertama dari YouTube nih, dari Ita Arum. Izin bertanya, Ustaz, apa yang salah dalam sistem pendidikan kita ketika penghargaan murid kepada guru kurang? Begitu juga dengan orang tua murid. Begitu, Ustaz? Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Penghargaan yang dimaksud ini adalah penghargaan materi atau penghargaan secara moral. Saya kira lebih kepada materi, ya. Materi kelihatannya. Negeri Indonesia ini termasuk negeri yang belum rapi tatanan pendidikan. Alhamdulillah, kita sudah memiliki satu undang-undang yang baik. Dosen itu langsung mendapat tunjangan dari negara. Dosen, guru mendapat tunjangan dari negara. Sejatinya demikian. Negara-negara di zaman dahulu, di zaman kejayaan keemasan Islam, di Daulah Abbasiyah, mana dosen-dosen, mana guru-guru, mana madrasah-madrasah yang nilainya, kualitasnya sangat tinggi, peradabannya tinggi, kompetisi ilmiahnya tinggi, maka negara itu mendapat support dari negara juga tinggi. Nah, begitu. Itu sejatinya seperti itu. Sehingga kita tidak lagi meminta dari wali murid, meminta penghargaan dari wali murid. Kalau penghargaannya penghargaan materi, ya. Nah, kalau penghargaannya penghargaan secara moral, ya, ini masalah. Ini juga masalah. Bagaimana kita kurang menghargai guru, Jadi guru itu dibilang Ustadz makan kapur tulis. Dulu waktu saya kecil, al-Ustadz yakul tobashiro. Jangan kawin sama bapak guru, nanti kamu nggak bisa dikasih makan. Pak guru itu makan kapur tulis, gitu ya. Nah, itu sampai seperti itu. Ini mindset di negeri kita ini mesti dibenahi. Bagaimana penghargaan kepada guru, kepada ulama, ini harus diberikan proporsi yang semestinya. Laisa minna man lam yuqir kabirona wa la yarham saghirona, kata baginda Rasulullah. Bukan dari kalangan umat Islam, umat aku, orang yang tidak memuliakan ulama-ulamanya dan tidak menyayangi orang yang lebih kecil darinya. Saya kira demikian, Ustadz Hakim. Halo?
Baik Ustadz, Afwan, handphone laptop saya hang. Iya, oke. Ya, lanjutkan Ustadz ya. Iya. Baik. Ustadz, pertanyaan yang kedua Ustadz. Ya. Pertanyaan yang kedua terkait dengan masih adab seorang guru, ya, adab murid dan guru, dan juga adab guru ke murid. Bagaimana kaitannya dengan seorang guru yang mendapatkan hadiah begitu ya dari muridnya, dan ini bisa dengan niatan yang berbeda-beda Ustadz. Menurut Ustadz bagaimana? Hadiahnya kapan diberikannya? Kalau hadiahnya diberikan setelah selesai segala urusan, silakan diterima. Tapi kalau hadiahnya ini berkaitan dengan tugas tupoksi seorang guru, seorang dosen, bimbingan, sebaiknya jangan diterima. Jangan diterima. Kalau dia sedang membimbing skripsi, profesor membimbing disertasi. Nah, kalau hadiahnya hadiah-hadiah yang mencurigakan, jangan diterima. Ya, ini namanya muqabil, yaitu sebagai imbalan. Ya. Tapi kalau sudah selesai, kalau sudah tuntas sebagai bentuk penghormatan kita kepada guru, ya kita kasih, kita berikan sesuatu, ya enggak apa-apa. Saya kira kita bisa tahu ya, penghargaan pemberian di mana pemberian yang bermuatan suap dan pemberian yang tidak bermuatan suap, kita tahu. Nah, kalau saya kepada guru hanya ngasih madu ya, guru saya lagi sakit, saya kasih madu, kan enggak apa-apa. Itu bukan suap, ya. Guru saya, dia ngajar saya, lalu dia sakit, lalu saya berikan madu, ya, hal-hal yang wajar itu enggak apa-apa. Tapi kalau di luar kewajaran, pemberian di luar kewajaran, nah inilah yang nanti masuk suap. Terutama ketika ada tugas mata kuliahnya tidak lulus, lalu dia ngasih sesuatu biar lulus, ini enggak boleh. Gitu ya. Baik, Ustadz. Ya. Ini ada lagi pertanyaannya, Ustadz. Ustadz, kalau ada ustadz atau guru yang memiliki akhlak yang kurang baik, bagaimana kita bersikap? Apakah kita tetap harus menuntut ilmu kepada ustadz tersebut, atau sebaliknya, atau sebaiknya meninggalkannya? Ini dari YouTube juga, dari Dani Usman. Iya. Nah, ini termasuk kewajiban seorang murid. Ya, kewajiban seorang murid kepada guru agar dia ini, lihat nih, saya sampaikan Imam Ali bin Abi Thalib. Nih ya, nasihat yang bagus. Qala Ali radhiyallahu an, berkata Imam Ali radhiyallahu an, di antara hak seorang guru adalah tidak boleh murid itu banyak menanya kepadanya, dan tidak boleh murid itu ngeyel. Masya Allah. Untuk minta dijawab olehnya. Yang kedua, dia tidak boleh memaksa-maksa atasnya ketika gurunya lagi mengalami kasal, malas. Jadi guru itu juga kadang-kadang dia malas. Malas di sini dia lagi down ya. Down di sini maksudnya dia lagi punya urusan yang banyak, yang berat, lalu dia sedang lagi rehat. Maka enggak boleh murid ini maksa-maksa ngotot kepada gurunya. Kata Imam Ali bin Abi Thalib, wala ta'khud bi thawbihi idza nahat, dan jangan menarik bajunya ketika gurunya itu lagi bangkit. 2, ketiga, dan yang keempat, dan jangan engkau siarkan rahasianya. Rahasia guru jangan kamu buka. Tuh. Wala tabtabanna ahadan indahu, dan kamu jangan menggibah orang lain di hadapan gurumu. 4. Yang kelima, wala tatlubanna asaratahu, jangan mencari-cari kesalahannya. Wa in zalla qabilta ma'dziratahu, dan jika gurunya itu bersalah, ada yang terpleset, salah, maka engkau cari
pemaafannya. Ya, terima alasannya, terima pemaafan gurumu itu. Dan hendaknya engkau memuliakannya, mengagungkannya selama dia menjaga perintah-perintah Allah. Dan janganlah engkau duduk di depannya, dan jika dia punya hajat, maka hendaknya engkau berlomba-lomba menjadi pelayannya. Masya Allah. Berarti mendahulukan adab memang ya Ustadz ya? Ya, adab. Itu nasihat Ali bin Abi Thalib. Ya, jadi guru kan orang biasa juga. Ya, dia kadang-kadang juga kan dia punya urusan, lagi anaknya sakit, istrinya sakit, nggak mengajar berapa lama umpamanya. Jadi jangan ditelepon-telepon mulu, Ustaz kapan nih ngajar, kapan ngajar. Jangan, biarkan dulu dia selesaikan urusannya, nanti dia sudah ada waktu dia mengajar lagi gitu ya. Baik Ustadz, Alhamdulillah ini sudah 21.37 Ustadz. Ustadz bisa memberikan closing statement Ustadz? Oke, saya kira demikian yang dapat saya sampaikan, bahwa adab murid kepada guru yang tadi sudah saya sampaikan. Murid selalu mendahulukan dia membersihkan jiwa, menjauhkan segala dari sifat dengki, sifat hasud, sifat takabur, sifat ujub. Yang kedua, murid itu selalu fokus dalam menuntut ilmu, jangan tercabang-cabang pikirannya, supaya ilmu yang ia raih itu bisa datang secara sempurna. Yang ketiga, seorang murid tidak boleh takabur atas ilmunya, dan tidak boleh dia seolah-olah menjadi pemimpin atas gurunya. Tetap dia memposisikan diri sebagai murid. Sekalipun dia itu sudah menjadi pejabat besar, maka dia tetap menjadi seorang murid. Gurunya tetap dia anggap sebagai orang yang lebih mulia, sebagaimana dia memuliakan orang tuanya. Nah, ada guru kepada murid, yaitu yang pertama, bagaimana seorang guru itu senantiasa menyayangi muridnya sebagaimana dia menyayangi dan mempergauli anak-anaknya. Dan yang kedua, bagaimana seorang guru mencontoh baginda Rasulullah dalam keikhlasannya dalam mengajar, akhlaknya kepada akhlak seorang guru ketika mengajar itu semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk mencari harta dunia dan jabatan-jabatan dunia. Yang ketiga, seorang guru tidak boleh meninggalkan, berhenti memberikan nasihat kepada muridnya karena untuk mengejar satu jabatan sebelum selesai penugasan dia ketika dia sedang mengajarkan murid-muridnya. Saya kira demikian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabat PKS TV, kita sudah mendapatkan paparan yang begitu jelas, yang begitu terang oleh Ustadz Dr. Kiai Haji Ali Fikri. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan bisa kita jalankan, begitu ya. Saya juga mencatat apa yang sudah disampaikan oleh Ustadz. Ya, saya ulangi kembali sebagai resume kajian kita pada malam hari ini, bahwa adab muta'alim, adab murid terhadap guru, ya minimal ada 3 yang tadi disampaikan, walaupun nanti banyak sekali. Saya ulang kembali. Tugas dan adab yang pertama adalah seorang murid terlebih dahulu harus membersihkan jiwa dari segala bentuk akhlak yang tercela. Ini didasarkan pada sabda Rasulullah SAW, agama itu didirikan di atas fondasi nilai-nilai kebersihan. Yang kedua, tugas dan adab bagi seorang murid kepada gurunya adalah mengurangi berbagai ketergantungan yang ada pada hati dan sebisa mungkin menjauhkan dari kampung halaman atau berhijrah supaya hatinya bisa terfokus pada ilmu. Ya. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 4. Kemudian tugas dan adab yang ketiga, jangan bersikap sombong terhadap ilmu dan tidak membangkang ketika aturan yang telah ditetapkan oleh seorang guru. Kemudian adab seorang guru kepada murid, seorang guru harus bersikap belas kasih atau kasih sayang kepada muridnya dan memperlakukan mereka seperti memperlakukan anak-anaknya sendiri. Yang kedua, serta mengikuti dan meneladani Rasulullah SAW dalam melaksanakan tugas mengajarnya dan tidak menuntut upah dari murid-muridnya dan didorong untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, seorang guru tidak boleh meninggalkan memberikan nasihat kepada murid-muridnya
karena mengejar kedudukan atau jabatan sebelum waktunya. Masya Allah. Ini banyak sekali ilmu yang kita dapatkan pada malam hari ini. Masya Allah, mudah-mudahan berkah, mudah-mudahan bisa kita amalkan. Baik, kita tutup acara kita. Kami mohon kepada Al-Ustadz untuk memimpin doa, Ustadz. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, walakal hamdu ya ma'bud ya Rabbana wa ilahana lakal hamdu walakal mulku walakal syukru kama yanbaghi jalali wajhikal karim wa li'azim sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasirul haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadra mittaril azim. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ibad dunya wa mat'ana Allahumma bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana waj'alhu al-waritha minna waj'al sa'rana 'ala man zalamana wa ansurna 'ala man 'adana. Allahumma la taj'al musibatana fi dinina. Allahumma la taj'al ad-dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina wa la ila an-nari masirana. Allahumma la tusallit 'alaina bi dhunubina man la yakhafuka fina wa la yarhamuna. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Jazakumullah khair Ustaz, dan juga terima kasih kepada sahabat PKS TV yang menyimak sejak awal sampai dengan akhir. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita kesehatan, keimanan, dan mudah-mudahan kita terus dalam amin Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita lengkapi dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian, sekali lagi terima kasih. Mohon maaf, saya Abdul Hakim mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.